Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Kita lanjutkan bahas tentang soal jawab seputar tauhid. Kita masuk dalam bab masalah sihir. Kita masuk dalam pembahasan sihir. Sihir menurut istilahnya para fuqaha ahli fikih, sihir menurut istilahnya para fuqaha ahli fikih adalah istikhdamus syayatin fit ta'thir, menggunakan syaitan, menggunakan jin di dalam memberikan pengaruh, menggunakan syaitan, menggunakan jin di dalam memberikan pengaruh. Jadi maknanya penyihir tidaklah memberikan pengaruh kepada orang yang disihir kecuali dia meminta bantuan kepada siapa? Kepada jin atau kepada syaitan. Dan ingat, tidaklah jin itu mau membantu kepada tukang sihir, tidaklah jin mau takluk dan patuh kepada tukang sihir, kecuali pasti ada persyaratan. Dan persyaratan itu adalah bentuknya dia harus mau apa? Mau syirik dulu. Itu kaidahnya. Jin tidak bakal mau membantu mewujudkan apa yang Anda inginkan kecuali jin itu harus memiliki syarat. Dan syaratnya itu apa? Anda harus mendekatkan diri kepadanya, imma berkurban atas nama dia ataukah bentuk yang lain. Pokoknya Anda harus mau kurban dulu untuk syaitan. Anda harus penuhi dulu syaratnya syaitan, baru syaitan atau jin itu mau membantu kamu. Berarti dari definisi itu bisa kita ambil kesimpulan, orang itu tidak akan bisa bermain di sihir kecuali harus apa? Harus apa? Jin, ada orang ketiga yang yaitu jin yang membantu dia. Kedua, orang tidak akan bisa meminta tolong kepada jin kecuali harus ada syarat yang harus dipenuhi. Dan syarat ini adalah bentuknya harus pendekatan diri kepada syaitan, harus ada bentuk penyembahan kepada syaitan, harus beribadah dulu kepada syaitan, harus beribadah dulu kepada jin, baru jin itu mau apa? Mau membantu apa yang menjadi keinginan kamu. Bisa dipahami? Baik. Jadi kalau kita mau menyantet A, santet ada Pak, bukannya nggak ada. Saya bilang nggak ada, santet itu ada. Nabi aja kena sihir.
Jadi sihir itu nanti kita akan bagi menjadi dua ya. Nanti kita akan bagi menjadi dua. Tapi kita belakangan dulu. Jadi sihir itu ada. Sihir itu ada. Jangan terpengaruh dengan di medsos antar siapa? Gus Samsudin sama siapa? Sulap merah atau sulap kuning, nggak tahu lah itu. Kita nggak bahas itunya Pak. Jadi jangan sampai terpengaruh dengan sebuah pemahaman sebenarnya sihir itu nggak ada itu. Ini yang harus difahami. Kita tidak mengatakan si A, kita tidak peduli apakah si A bohong atau si B bohong. Kita nggak peduli itu, karena yang kita bahas adalah agama kita. Ada nggak sihir dalam agama kita? Ada. Nabi kita alaihi salatu wassalam aja kena sihir, ya kan? Nabi kita aja kena sihir, dan sihir dalam agama kita banyak dalil yang menerangkan tentang adanya sihir. Jadi kesimpulannya sihir itu ada, dan yang melakukannya adalah tukang sihir yang meminta bantuan kepada jin untuk mewujudkan ini semuanya. Jadi kalau ada orang disantet perutnya besar, kemudian disantet ini dan itu, ya memang ada, memang ada, dan itu semua adalah bantuan dari jin untuk menjalankan ini semuanya. Seterusnya, sihir itu terbagi berapa? Sihir terbagi menjadi dua. Ada sihir takhyili, ada sihir hakikoh. Sihir takhyili itu sebenarnya itu nggak ada, tapi dihayalkan ada. Sebenarnya nggak ada secara hakikatnya, tapi dihayalkan itu ada. Semisal sihirnya tentara Fir'aun ketika apa? Bertanding sama Nabi Musa, tongkat Nabi Musa jadi apa? Jadi ular, terus tali-tali itu jadi apa? Jadi ular kecil kan? Apakah itu benar-benar ular atau sekedar penonton itu dihayalkan? Ini ada yang mengatakan itu tahyili, hakikatnya tidak ada. Itu sebenarnya tali, cuma mata kita aja disihir sehingga kita melihatnya itu adalah tali, itu adalah ular, tapi sejatinya itu adalah apa? Adalah tali. Ini namanya tahyili. Saya nggak tahu apakah ini terwujud pada tukang sulap yang ada di mana itu, yang di pinggir-pinggir jalan itu kan ya. Orang masuk ke mana itu, apa kemudian dipotong apa ini, apakah mata kita aja yang ini? Dua kemungkinan, apakah dia tahyili atau yang nomor dua nantinya saya sebutkan. Sihir yang kedua adalah sihir hakikoh, real, kenyataan. Bukan kita dihayalkan, tapi kita benar-benar itu ada sesuai dengan real kenyataan. Real kenyataan. Kayak Nabi Yuna alaihi salatu wassalam disihir sampai nggak ingat apa-apa. Itu tahyili, itu bukan tahyili tapi kenyataan. Kenyataan. Si fulan yang awalnya nggak seneng menjadi seneng, ya awal yang mana yang awalnya menjadi benci menjadi seneng. Ini benar-benar kenyataan. Pikirannya diganggu, pikirannya ini yang diganggu. Ini namanya apa? Sihir hakikoh. Pertanyaan selanjutnya, ada orang yang jualan nasi goreng atau dia punya warung, disihir sama tukang sihir. Orang melihat itu penuh atau enggak jualan, padahal dia kosong dan
jualan. Iki apa namanya? Pertama atau yang kedua? Yang pertama. Yang pertama. Pada dasarnya secara kenyataan tidak semisal yang dilihat oleh orang. Orang melihatnya itu rame, tapi sebenarnya nggak rame. Orang melihatnya tutup, padahal tidak tutup. Ini adalah takhili. Orang yang melihat itu dihayalkan. Itu hayalan dia, maksudnya bayangan dia. Matanya dia saja yang kena sihir. Gimana caranya? Ya setan yang nutupin, jin yang disuruh nunggu di situ menutupin. Setiap orang lewat ditutupin, orang lewat ditutupin, orang lewat ditutupin. Bisa dipahami ya? Atau misal contoh nasi goreng, baru goreng ya, tiba-tiba mambu, atau ada cacingnya, atau ada ulatnya. Ini hakiki atau takhili? Ya sesuai dengan kenyataan ya. Bisa takhili, tapi seringnya takhili itu seringnya. Saya nggak mengingkari kalau itu sesuai dengan kenyataan. Bisa jadi mata kita aja yang dihayalkan, dan bisa jadi memang real kenyataannya. Jin yang ngasih apa? Ulat. Loh, apakah mungkin aja gampang bagi jin itu ngasih ulat di situ, gampang pol. Gampang pol ngasih apa ular di situ, gampang banget. Bukan berarti nggak mungkin gitu loh. Maka saya bilang itu bisa dibikin takhili juga bisa bagi jin, dan bisa dibikin hakiki itu bagi jin. Itu mudah bagi dia karena Allah berikan kemampuan bagi dia. Allah berikan kemampuan bagi dia untuk bisa menggunakan yang demikian itu dan bisa memiliki yang demikian itu. Terusnya, apa hukum melakukan sihir? Apa hukum melakukan sihir? Hukum melakukan sihir itu adalah syirik kepada Allah. Syirik besar, Pak, perhatikan. Orang yang melakukan sihir itu adalah syirik besar, bukan syirik kecil, syirik besar. Karena apa? Karena tukang sihir tidaklah melakukan itu kecuali apa? Ada akad-akad tertentu dengan siapa? Dengan jin. Dan akad-akad itu semua adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di beberapa buku dijelaskan, di antara bentuk persyaratannya itu berkorban di atas namakan dia. Yang kedua harus menghina Al-Quran, harus mencaci maki Allah, harus mencaci maki Rasul. Bahkan Al-Quran itu diberikan darah haid. Di Al-Quran itu, bahkan Al-Quran itu dimasukkan kamar WC. Itu semua ada datanya, ada datanya. Dan itulah bentuk bahwasanya perjanjian yang sudah diakadkan antara jin dengan apa? Tukang sihir atau dukun itu udah pasti. Bahkan mungkin anak menjadi apa? Menjadi apa? Tumbal. Tumbalnya itu apa? Untuk mendekatkan diri kepada si jin itu, bukannya apa-apa. Dijadikan tumbal untuk mendekatkan diri. Ada lagi apa? Harus pakai ayam cimaning apa ya? Yang putih semuanya itu? Hitam semuanya ya? Hitam polos semuanya. Itu apa-apa? Itu dalam rangka mendekatkan diri kepadanya. Ini semua adalah syirik. Jadi kenapa dihukumi syirik? Dikarenakan tukang sihir itu nggak akan bisa melakukan itu kecuali dia harus melakukan perjanjian antara dia dengan jin, dan perjanjian itu menyekutukan Allah, isinya kekufuran dan isinya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi banyak orang yang belajar ya akidah atau tauhid tidak bisa menentukan syirik itu syirik atau bukan syirik, itu nggak bisa, dikarenakan dia nggak paham bahwasanya sisi kenapa dikatakan sihir, kenapa dikatakan syirik dan kufur, ya karena perjanjian itu sebenarnya gitu loh ya, karena perjanjian itu, ingat loh, pahami ini, karena perjanjian itu, ingat, perjanjian yang dia bikin itulah yang menyebabkan dia itu jatuh pada kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra." Sulaiman itu enggak kafir. Yang kafir siapa? Syaitan-syaitanlah yang kafir. Kenapa syaitan itu kafir? Yu'allimuna an-nasa sihra. Karena mereka mengajari kepada manusia sihir. Allah menyebutkan walakinna syayatina kafaru. Syaitan itu kafir. Kenapa kafir? Karena mereka yu'allimunan nasa sihra, karena mereka mengajari kepada manusia sihir. Mengajari sihir itu termasuk kekufuran. Kenapa kufur? Saya katakan tadi, karena ada perjanjian antara dia dengan syaitan, antara dia dengan jin, dan perjanjian itu perjanjian kufur. Bisa dipahami insyaallah? Jelas ya? Mau sihir gak ini? Mau sihir? Mau sihir gimana? Kufur nanti. Nah, jadi kita jangan sampai meminta bantuan kepada siapa? Tukang sihir. Jangan minta bantuan kepada tukang sihir. Nanti kalau kamu dikasih syarat dan akad, ya maka kamu pasti jatuh dalam kepada kekufuran. Jikalau kamu nggak dikasih akad apa-apa, ya wis, pokoknya aku bayar, bayar. Berapa maharnya? Istilah mereka mahar, ya 50 juta. Pokoknya aku ngerti ini Pak Khair mati wis pokoknya. Nah, 1 juta, Pak Khair mati pokoknya wis. Artinya dia tidak berhubungan dengan jin, tapi dia yang berhubungan dengan jin. Apa hukum saya? Aku nggak minta tolong kepada jin kok, gitu kan? Minta tolong kepada apa? Tukang sihirnya kok, gitu kan? Biar coba. Apakah anak jatuh kepada kesyirikan dan kekufuran? Kau bisa dari mana? Hah? Nah, bisa termasuk di situ karena Anda percaya dengan apa? Dengan dukun, dan percaya dengan apa? Jin yang akan bisa memberikan apa? Madharat dan manfaat. Di sini bentuk kesyirikannya dan kekufurannya. Karena Anda mempercayai bahwasanya selain Allah itu bisa memberikan manfaat dan madharat. Yang kedua, Anda jatuh pada perkara haram. Dari mana? Orang mati kamu bunuh. Orang Pak Khair kamu bunuh. Walaupun Anda punya sakit hati, tapi nggak boleh membunuh, nggak boleh membunuh. Dan orang membunuh kepada orang Muslim dengan sengaja itu apa? Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Neraka jahanam balasannya. Nah, lu aku yang membunuh, ya kamu nyuruh dia untuk membunuh kok. Itu berarti apa? Membunuh dengan sengaja. Membunuh dengan sengaja. Maka pahami ya kawan. Ingat, jadi Anda kalau datang ke tukang sihir, itu berarti menghilangkan ketauhidan antum kepada Allah. Baik antum minta pelaris atau minta ini minta itu berarti Anda mempercayakan sesuatu yang itu haknya Allah, kamu percayakan kepada selain Allah. Yang itu haknya Allah Anda berikan kepada selain Allah. Maka itu dihukumi apa? Syirik, dan dihukumi kufur. Bisa dipahami nggak ini? Ada pertanyaan? Tadinya ada dukun,
Dukun anak ya, enggak lah Pak Ahmad itu. Ya dukun anak beda lah itu bahasa Indonesianya Pak. Sebenarnya dukun dengan sihir itu hampir mirip aja sih. Cuma mereka beda, ada peramal, ada dukun, ada tukang sihir. Semua satu kasus saja, maksudnya punya beda penamaan aja. Tapi bukan dukun itu, karena cenderung untuk mengobati bukan. Sama aja Pak. Kalau tukang sihir cenderung menyelamatkan orang. Ya gitu Pak ya. Ngobatin juga ya. Dukun bisa mengobatin juga ya. Ya istilah ikut Ahmad aja lah. Nggak apa-apa insyaallah. Sama-sama persis membantu, minta bantuan kepada siapa? Kepada jin. Udah, nggak ada pertanyaan? Terusnya, apa bentuk al-atfu was-sarfu? Apa hukum, apa makna al-atfu was-sarfu? Bahasa Arab al-atfu itu membikin suami istri seneng. Itu namanya al-atfu. Tidak mesti suami istri. Kayak Anda sama wanita itu. Wanita itu asli nggak senang sama awakmu. Lalu antum wirid apalah, jaluk Pak Yai kah atau jaluk Pak Dukun lah, nggak tahu dikasih apa, mari ngono. Jadi seneng awakmu. Itu namanya al-atfu. Yang kedua ada yang namanya as-sarfu. Sarfu memalingkan, sing awali seneng menjadi enggak seneng gitu kan. Itu namanya apa? As-sarfu. Perbuatan al-atfu was-sarfu itu apakah termasuk sihir atau bukan namanya sihir? Hah? Pak Ahmad. Ya namanya sihir lah. Yang awalnya nggak seneng, tiba-tiba zina. Walaupun yang dibaca ayat-ayat. Iya, walaupun yang dibaca ayat. Jangan terpengaruh dengan orang yang mengatakan moco apa itu surat Yusuf ping 100. Itu langsung apa zina. Dari mana Al-Quran bisa menjinakkan orang dengan cara yang demikian itu? Itu adalah, atau tahu, itu namanya pengelabuan jin. Jin itu ngelabui Anda, moco Al-Quran. Sebenarnya itu bukan inti. Itu sekedarnya apa? Pengelabuan saja. Sebenarnya Anda itu minta tolong kepada siapa? Kepada jin, supaya jin itulah yang apa? Menjinakkan dia. Anda minta tolong kepada jin supaya jin itu menjinakkan kepada si wanita itu. Jin yang berproses, yang memproses itu jin Pak. Moco ayat, apa pengaruhnya ayat? Gak ada pengaruh. Dan ayat diturunkan bukan untuk itu. Ayat itu diturunkan kalau hatimu keras kayak waktu jadi lunak. Tapi bukan masalah cinta sama kamu. Lunanya beda, lunanya tambah takut dengan Allah. Orang kok tambah seneng. Ini kan nggak wajar Pak. Kalau andai kata seneng itu mau wajar, ya orang apa-apa. Ini orang wajar. Maksud jam 1 bengi loh, iso di apa? Diceluk kalau keluar. Ini apa? Secinta apapun nggak mungkin keluar jam berapa? Jam 1 malam itu loh. Kan aneh. Terus kayak iso turu. Sak senenge ngomong Pak. Ya saya iso turu wajar nih, ora iso turu, ora iso mangan, ora iso apa. Iki apa-apaan iki. Artinya senengnya itu nggak wajar. Ketidakwajaran itulah yang menyebabkan ini nggak gena, ini nggak bener, ini cara seneng yang semisal ini. Maka sehingga Anda prediksi itu berarti apa? Ada jenis apa itu al-atfu. Ada orang, ada jin yang memang memberikan pengaruh yang demikian itu. Berarti Anda itu atau tukang sihir itu meminta
kepada jin ini pengaruhi dia. Atau yang awalnya sewenang kemudian apa? Ini pecahkan dia, ini jauhkan dia, ini pegatkan, nggak jangan sampai berlanjut di dalam suami istri. Itu memang kerjaannya dia. Paham ya? Dan itu ada real ada. Tapi tetap kita meyakini semua terjadi karena Allah, takdirnya Allah kan gitu loh. Tapi mereka itu meyakini bahwa jin itu bisa berdiri sendiri, itu iso gitu loh. Ini yang bisa dinamakan kesyirikannya dan kekufurannya begitu. Ayo, siapa yang punya wiritan, punya mantra? Jangan-jangan Pak Ahmad punya mantra khusus itu. Siapa yang punya mantra itu, dibuang mantra ya, tidak berpengaruh. Jangan, hati-hati loh, mantra ini menyebabkan nanti pas matinya susah. Orang yang pernah bergelut di perdukunan dan punya ilmu-ilmu yang semisal itu nanti susah Pak. Tanya sama dia, ibadahnya saya jamin nggak akan bisa pernah khusyuk. Dia akan membuat malas dalam beribadah kepada Allah, itu udah jelas. Dan dia dominan, terlalu sering cepat marah, emosional, dia nggak bisa mengendalikan kemarahannya. Itu kalau orang memiliki punya kayak gini nih, maka segera dilepas perjanjian itu. Apalagi ketika mati, repot nanti di matinya. Jangan sampai kita mati sedangkan barang-barang itu masih ada di sisi kita. Khawatir kita nanti mati dalam keadaan kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu segera dilepas perjanjian itu. Jangan bisik-bisik berbelakang belakang itu ya. Gimana? Ada nggak itu? Mantra-mantra apa itu? Bukunya ada. Tape sampai di sini insya Allah jam 4 jam 5 atau itu? Oh, jam 4 ya? Yes, tunggu dulu insya Allah. Ada pertanyaan tak? Ada pertanyaan, udah. Mumpung belum mati, jadi yang pernah berbuat yang demikian itu segera taubat dan mencabut, karena itu bahaya. Apalagi pernah jadi dukun lagi ya. Ya, udah jadi dukun. Atau pernah berbuat apa? Menceraikan orang atau apa? Menggait orang, hati-hatilah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.